seperti haji dan umroh, pahalanya seperti haji dan umroh. Jadi hari haji dan umroh nama anggar we kudu buka duit mah. Ya, tapi jadi mangga Bu. Ya, itu kalau berdasar hadis ini kan sholat jamaah di masjid. Sholat jamaah di masjid teh bisa dengan imam, bisa karena datang paneri kan bisa ngadeken ibu jadi imam sawareh didinya. Pamannya ibu terlambat datang ke masjid, ya sudah salam gitu, kan bisa berjamaah kalau 2 orang, insya Allah itu termasuk. Tapi kalau ternyata tidak berjamaah sama sekali, jadi datangnya pengajian saja, ya tentu tetap Allah Subhanahu wa taala menilai. Pokoknya mah bagaimanapun usaha sebaik mungkin pasti dapat pahala. Jadi nanti umpamanya waktu pengajian ibu sholat berjamaahnya tidak sempat gitu ya. Tapi ikut pengajiannya insya Allah juga dapat pahala. Dan ya seminggu sekali ya, lumayan kan, tidak setiap hari juga nggak apa-apa. Kalau mau setiap hari mempunyai nilai umroh yang enggak. Tapi kalau setiap Sabtu ya ngumpul gitu kan lumayan. Kan rata-rata kalau Sabtu mah libur ya. Tapi anak sekolah sekarang libur nggak Sabtu? Ada yang tidak libur. Ada yang tidak libur, ya tentu saja itu berkaitan mungkin nanti bisa ahadnya, bisa hari liburnya. Pokoknya kalau tidak setiap hari juga nggak apa-apa kan. Minimal mungkin untuk dikerjakannya di masjid aja, maksud ibu tadi nggak ada masuk masjid tapi dikerjakannya di rumah. Oh, sholat berjamaah di rumah, ya harus berjamaah di rumahnya. Jadi hanya karena kalau di sini kan man sholal ghadat fi jamaah summa qa'ada yadhkurullaha tatatu asyamsu. Jadi di sini tidak disebut harus di masjid. Cuman karena bapak-bapak lebih ditekankan ke masjid, maka dipahami berjamaah di masjid. Dan yadhkurullah. Jadi kalau ibu-ibu yang tidak sempat di masjid, tapi di rumah, ya ada kan sholat berjamaahnya di rumah. Sholat berjamaah di rumah, kemudian tetap berpikir. Tapi kalau di sini kok ada yadhkurullah hatta tatu asyamsu, memang dipahami sholat berjamaah di masjid minimal ya, walaupun tidak setiap kan sesuai dengan kemampuan masing-masing, tetap ada nilainya. Jadi itu pertanyaan pertama, Pak Asep. Jadi kalau tadi Pak Asep nanya sejak kapan hadis ini populernya sejak Imam Tirmidzi, yaitu yang lahir tahun 209, wafat tahun 279. Jarang dikemukakan. Ya, kenapa jarang dikemukakan? Ya. Dengan yang lainnya. Ya, kenapa jarang dikemukakan? Karena tidak terbahas. Kenapa tidak terbahas? Karena pengajian kita rata-rata situasional. Kemarin juga saya kan minggu keempat itu selalu di Baitur Rahim, subuh Ahad keempat itu. Kan sudah dikasih judul itu oleh PKM Baitur Rahim tentang zakat, infak, sedekah. Maka di tengah perjalanan hari Jumat pada saat itu diberitahu, Pak Saifuddin jangan zakat, infak, sedekah katanya dibahasnya. Udah aja hancap Pak Saifuddin di Baitur Rahim. Lanjutkan. Kenapa? Zakat dan infak, sedekah masa abrek cenderung nggak bahas lagi. Jadi walaupun dikasih judul kan senangnya para ustadz bahas zakat, infak, sedekah kan, atau saum. Jadi katanya sudah dibahas. Ya
program. Kalau di Baitur Rahim itu program pengajian saya adalah fikih keluarga berdasar juz amma. Jadi fikih keluarga berdasar juz amma itu di Baitur Rahim untuk ahad keempat. Dan kemarin itu surat Ad-Duha. Di sini sudah surat Ad-Duha waktu itikaf tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Dan insya Allah surat Ad-Duha ini akan saya bahas ketika khutbah Id. Khutbah Id sekarang itu di Margahayu Raya. Kemudian pertanyaan kalau melihat dari penyampaian tadi, apakah ini sebagai motivasi ya untuk orang misalnya bersolat subuh karena di masjid dan kemudian dari pengajian seperti tadi ya. Jadi kaitannya seperti ini aja yang disampaikan juga Najwa saya dengar hadisnya bahwa sholat sunat fajar ya sholat subuh itu juga pahalanya juga cukup besar itu kan. Bahkan disebutkan di situ lebih baik dari seisi dunia gitu. Yeah. Jadi di dalam WA2 sering saya lihat itu siapa orang terkaya di Indonesia gitu. Sebutnya nomornya 1, 2, 3, 4, nomor 10 itu orangnya sholat subuh yang paling kaya gitu. Karena pahalanya yang didapat adalah seluruh isi dunia ini itu lebih baik kan. Yeah. Nah maksud saya apakah ini hanya motivasi aja sehingga orang tadi sholat sunat fajar tadi ataupun tadi disebutkan di sini adalah sholat subuh dan kemudian ceramah sampai apakah ini motivasi atau apa gitu? Yeah. Kalau hadis ini kan tadi disebutkan Pak, seperti tadi ada yang gaib tapi bersifatnya hasan gitu, jadi sehingga itu dilakukan. Ya, makasih. Kalau urutan terkaya di dunia itu tafsiran. Tafsiran orang terkaya di dunia, umpamanya menteri terkaya di Indonesia adalah Sandiaga Uno. Kan itu 10 triliun hartanya Sandiaga Uno itu. Terus Menteri Pendidikan Nadiem Makarim itu 1,75 triliun. Ada yang paling kaya yaitu yang sholat subuh, nggak cocok, nggak kaya itu. Orang yang subuh itu tidak memiliki, cuma dapat pahala, kaya pahala. Jadi bukan kekayaan itu, kaya pahala. Motivasi atau apa? Ya, walau alam, hari motivasi nama. Tapi kalau hadis ini mah dipahami motivasi atau tidak ya itu mah pemahaman. Tapi kalau berdasar hadis ini memang ka'ajri hajjah wa umroh. Ka'ajri hajjah wa umroh. Bagaikan pahala haji dan umroh. Apakah itu merupakan motivasi? Kalau hadis mah bukan motivasi, tapi itu janji Allah. Karena Rasul tidak bersabda pamayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu tidak bersabda kecuali wahyu. Jadi itu kalau hadis itu sahih. Kenapa dikatakan sahih? Kata penelitian Nasruddin Albani juz 9 halaman 189 silsilah sahihah, itu hadis ini sahih, bukan hadis hasan. Jadi hadis sahih itu bisa dijadikan dasar. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Asep tadi tentang tidak masuk surga dan tidak bebas dari neraka kecuali rahmat Allah, yaitu hadis riwayat Bukhari. Jadi sahih riwayat Bukhari, karena kalau diriwayatkan oleh Al-Bukhari maka sudah dijamin kesahihannya. Imam Bukhari itu lahir tahun 194, wafat 256 Hijriah. Namanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Beliau dianggap sebagai Imamul Muhaddisin atau Amirul Mukminin fil Hadis. Jadi Imam Bukhari itu titelnya Imamul Muhaddisin, Amirul Mukminin fil Hadis,
Pokoknya kalau hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari, oleh Muslim, dijamin kesahihannya. Pernah ada yang yang menyoroti, ya, yang menyoroti Imam Bukhari dan Muslim, tapi kan sudah ada terbantahkan. Jadi kalau menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah, dia pengarang Fathul Bari, pengarang Bulughul Maram. Kalau hadis itu sudah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, setelah diselidiki berbagai ulama di dunia, tetap sahih. Karena itu secara ilmiah, ya, Imam Bukhari dan Muslim itu bukan secara syariah, tapi secara ilmiah. Makanya kalau kita ingin membaca kitab hadis yang sahih, unggul, Imam Bukhari dan Muslim. Itu mah sahih unggul, geus dijamin. Ada yang sudah diringkas, sudah dikumpulkan, Bukhari Muslim unggul, yaitu oleh Fuad Abdul Baqi. Namanya Al-Lu'lu' wal Marjan. Al-Lu'lu' wal Marjan itu hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, kalau Bapak ingin membaca hadis itu Al-Lu'lu' wal Marjan, dan sudah ada terjemahnya bahasa Indonesia. Masih ada? Mangga, Ibu. Ya, mangga. Saya ingin tahu perbedaan antara pemahaman dan pemahaman. Karena itu lagi rame itu banyak yang mengatakan kalau beliau itu memang ada, tapi memang ada pemahaman seperti siapa yang ada Imam Ali, kemudian Imam Ghazali yang menunjukkan bahwa beliau itu, tapi kalau misalkan kita lihat di banyak pemahaman yang sebelumnya sama kita, jadi nilai-nilai yang diberikan itu lurus. Bagaimana cara membedakan kalau misalkan pemahaman Ya, memang tentang Syiah saya sudah bahas di Masjid Al-Muhajirin itu dalam tahun berapa lupa. Dan saya sudah bukukan, ya, dalam makalah, karena saya selalu kalau ceramah pasti ada bukunya, insya Allah. Jadi bisa dipertanggungjawabkan tentang kekeliruan atau kesesatan Syiah. Yang paling penting kesesatan Syiah itu pertama mengkafirkan para sahabat tertentu. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman itu dianggap kafir oleh Syiah. Ya, Aisyah, Abu Hurairah itu dianggap kafir oleh Syiah. Kemudian kalau Syiah Imamiyah, dia hanya menerima hadis dari 12 imam. Dari 12 imam. Dan menolak dari imam yang lain. Itu yang paling pokok. Kemudian menganggap bahwa Jibril berbuat salah. Seharusnya dia memberikan wahyu itu kepada Ali, bukan kepada Rasul. Itu Syiah. Jadi banyak lagi. Nah, rata-rata penilaian Syiah itu seperti apa ya? Itu jadi kalau terfokus kepada Hasan, Husain, Ali, dan menafikan yang lain, yang menolak yang lain itu. Tapi kalau dia tidak menolak, nggak apa-apa. Tapi kalau menolak yang lain, maka oleh karena itu Syiah dianggap sudah menyimpang. Itu oleh Robito Alam Islami. Tapi karena Syiah itu sekarang punya kekuasaan di Iran, jadi menyebar. Dan gini Bu,
Syiah itu punya takiyah. Takiyah itu menyembunyikan. Jadi sulit kita menuduh orang itu Syiah atau bukan, kalaupun dia Syiah. Karena apa? Karena takiyah. Jadi kalau takiyah itu kan bersembunyi. Yang kadang-kadang kedustaan itu mereka anggap kebenaran gitu. Dusta itu dibolehkan oleh mereka. Itu yang berat. Jadi Syiah itu. Makanya bagaimana caranya supaya kita selamat dari Syiah? Ya bacalah kitab-kitab hadis yang populer. Kitab-kitab hadis yang populer antara lain Kutubus Sab'ah, Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Itu insya Allah termasuk dipahami oleh para ulama sebagai hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Sakit bentar, Bu. Ada lagi? Yang 12 itu siapa? Yang 12 imam, ayat antara lain, lihom satun utlibiha, ada 5, yaitu Rasul, Ali, Fatimah, Hasan, Husain, putra Hasan, Zainal Abidin, ada Ali, ada Ja'far. Dan itu sudah saya bahas di buku. Insya Allah ada 12 imam. Dan di buku saya ada di Ulumul Hadis. Di sini ada Ulumul Hadis yang saya susun 400 halaman. Ada di situ bab Syiah, penentang atau pemalsu hadis. Untuk sementara kita istirahat dulu karena sudah jam 00.45. Ya, kita istirahat dulu, nanti bersambung lagi. Udah 2 SKS.